perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Belanda kerap terpecah-pecah dalam keragaman lokal, sehingga kurang membawa perubahan yang signifikan. Pada masa itu, rakyat hidup dalam tekanan kerja paksa dan kebijakan kolonial yang menindas. Memasuki awal abad ke-20, bangsa Indonesia tengah mengalami stagnasi perjuangan bersenjata. Disinilah muncullah perubahan paradigma baru melalui politik etis Belanda. Tahun 1901, Ratu Wilhelma Belanda menyatakan tanggung jawab etis atas kesejahteraan Bumiputra. Pemikirannya, seperti yang dikemukakan oleh Van de Venter, membuka mata bahwa kemerdekaan tak lagi dicapai hanya lewat bersenjata yang tercerai-berai, melainkan harus dibangun lewat pendidikan dan organisasi modern. Perubahan kecil ini seketika menumbuhkan harapan baru, yaitu rakyat perlu disiapkan secara intelektual dan bersatu. Kebijakan politik etis membuka peluang pendidikan bagi putra-putri pribumi. Sekolah kedokteran Stopia di Batavia menjadi inkubator intelektual yang baru. Awalnya, sekolah ini hanya semata untuk memenuhi kebutuhan dokter rakyat saja. Namun, secara tak terduga, mulai lahir kaum terdidik pemikir masa depan. Di bangku kelas tua ini, para pemuda mulai menanggalkan ikatan kedaerahannya. Dari situlah mereka mulai merumuskan gagasan kebangsaan yang berdasar pada ilmu dan moderasi. Kaum elit modern ini lahir dari Stopia dan sekolah-sekolah kolonial lainnya. Perlahan berpendapat bahwa kemerdekaan harus diraih melalui diplomasi dan pendidikan. Ini guna menyiapkan panggung bagi organisasi-organisasi pemuda yang baru. Momentum krusial tercipta pada tanggal 20 Mei 1908 di Batavia. Di hadapan mahasiswa Stopia, Dr. Wahidin Sudirohusjo menyerukan gagasan untuk mendirikan organisasi bersama. Semboyan Hindia Maju mengaum dan Sutomo Subroto bersama kawan-kawannya pun mulai mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Budi Utomo resmi terbentuk sebagai organisasi pemuda pertama yang berjalan dengan baik di Indonesia. Budi Utomo lahir menyatukan semangat tradisi dan nasionalisme. Organisasi ini berusaha menginternalisasi nilai-nilai luhur kearifan lokal, seperti gotong royong dan karya bakti ke dalam perjuangan modern. Itu yang membedakan Budi Utomo dari gerakan lama yang hanya terfokus lokal.
Setelah pendiriannya, Budi Utomo mulai berpengaruh besar. Semangatnya menggugah para pemuda daerah untuk ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Banyak organisasi baru yang bermunculan di lintas pulau ini, seperti Sarekat Islam, Indis Partij, Muhammadiyah, Perhimpunan Indonesia, yang semua organisasi tersebut terinspirasi dari gerakan diplomatis ini. Meski lembaga ini akhirnya surut dalam dekade berikutnya, keberadaan Budi Utomo pada awal abad ke-20 menjadi tonggak kelahiran kebangkitan nasional. Pada 20 Mei 1908 telah ditanam benih kesadaran bahwa bangsa Indonesia punya hak merdeka. Soekarno kelak menetapkan tanggal itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Warisan Budi Utomo terlihat terus terang. Pondasi pendidikan nasional yang lebih terbuka, semangat cinta tanah air, dan kesadaran persatuan. Kita melihat monumen-monumen dan upacara bendera merah putih kian mempertegas nilai itu. Bendera merah putih berkibar hari ini menandakan satu bangsa yang utuh. Kini, generasi muda Indonesia mewarisi cita-cita luhur itu. Dari studi Fonds dan Kongres pertamanya hingga semangat persatuan Indonesia. Semua mengingatkan perjuangan lahir tidak hanya dari senjata, tapi dari pikiran bersatu dan tekad belajar. Tetaplah menginspirasi satu sama lain sebagaimana yang saudara-saudara pendiri kita lakukan di 1908.